Perkenalkan, nama saya Desi Widiawati, NIM saya 1910416837 dari kelas A1 pagi, jurusan Ekonomi, Prodi Manajemen, mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM dari Universitas Pancabakti Pontianak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, kepribadian konsumen, dan jelaskan apa karakteristik kepribadian konsumen. Jawab. Yang pertama adalah perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kedua adalah dogmatisme konsumen adalah sifat kepribadian yang mengukur tingkat kelakuan versus keterbukaan yang ditunjukkan individu terhadap hal yang belum dikenal dengan baik dan terhadap informasi yang berlawanan dengan kepercayaan mereka. Selanjutnya adalah karakteristik kepribadian konsumen. Yang pertama adalah usia dan tahap siklus hidup. Yang kedua adalah pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Yang ketiga adalah kepribadian dan konsep diri. Yang keempat adalah gaya hidup dan nilai diri. Nomor 2, yaitu soalnya sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen, involvement, dan persepsi konsumen yang Anda ketahui. Jawab. Keterlibatan konsumen adalah kepribadi yang dirasakan penting atau minat konsumen terhadap perolehan konsumsi dan disposisi barang, jasa, atau ide. Nomor 3 adalah coba saudara jelaskan dengan contoh high involvement dan low involvement konsumen dalam membeli sebuah produk. Jawab. Yang pertama adalah persepsi saya saat membeli mobil. Kemudian saya harus mencari tipe mobil-mobil tersebut dengan definisi bagus, tenaga oke, kualitas baik, dan harga yang cukup terjangkau. Setelah saya mendapatkan informasi tipe mobil-mobil tersebut dan tenaga atau kualitas mobil tersebut, saya langsung memutuskan membeli mobil tersebut. Dan saya merasa puas karena sesuai dengan ekspektasi menurut persepsi saya. Karena mobil ini termaksud high involvement dan produk. Selanjutnya adalah yang kedua. Saya ingin membeli susu. Tanpa melihat merek, saya langsung membeli susu tersebut. Menurut persepsi saya, gula termasuk low involvement produk. Nomor 4. Jelaskan melalui contoh bagaimana persepsi terhadap suatu produk mempengaruhi keputusan Anda membeli suatu produk. Jawab. Contohnya Ella di sini ya, ingin membeli suatu produk yaitu pakaian. Sebelum membeli, Ella mencari informasi melalui keluarga, teman, sosial media, dan toko, di mana alamat toko tersebut yang akan kita pergi. Kemudian, Ella membuat keyakinan untuk menentukan kemana ia mau membeli dan memilih produk apa yang ingin dibeli. Ketika ia membeli melalui sebuah sosial media, Ella berharap datangnya pakaian sesuai dengan gambar, kemudian membuat keputusan pemesanan produk ini, termaksud proses persepsi suatu pembelian produk. Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebutkan contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Jawab. Gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen, dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang dianut untuk memuaskan kebutuhannya. Contoh, di sini saya mengambil contoh pemakaian baju branded dan yang biasa. Mereka yang memakai barang branded akan lebih sedikit memamerkan barang yang dia pakai.
untuk yang orang-orang yang memakai barang yang biasa-biasa saja, di sini mereka tidak terlalu memperhatikan barang-barang bermerek atau yang lebih terpopuler lah. Di situ kita dapat membedakan mereka. Nomor 6. Coba saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen, berikan contohnya. Jawab, yaitu sikap adalah suatu sifat atau kesiapan untuk menanggapi suatu situasi dengan suatu reaksi yang dipersiapkan. Contoh, kecenderungan konsumen untuk mengadakan reaksi terhadap baik buruknya seorang, suatu badan, sesuatu barang, atau sesuatu gagasan atau ide. Selanjutnya adalah kepercayaan. Dapat mempengaruhi kerentanan terhadap sikap perubahan. Sikap menjadi lebih resisten terhadap perubahan bila dipegang dengan kepercayaan yang lebih besar. Contoh, ketika seseorang percaya lebih kepada kita, kita harus memberikan sikap dan sifat tanggung jawab yang harus kita penuhi. Nomor 7. Coba saudara tonton 3 iklan di TV, sebutkan ketiga iklan tersebut setelah Anda menonton ketiga iklan tersebut. Apakah Anda mempunyai niat untuk membeli produk yang diiklankan tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Jawab. Di sini saya mengambil iklan Silver Queen, Sprite, dan Fair and Lovely. Termasuk dalam persepsi high informant produk karena harga dan kualitas sesuai dengan ekspektasi, tidak pernah mengecewakan saat pemakaian. Seperti Silver Queen, dia adalah coklat yang terkenal yang sudah lama. Terus minuman Sprite, salah satu minuman terfavorit saya karena dibandingkan dengan Coca-Cola lebih enak Sprite lah ya. Dan untuk Fair and Lovely, di sini saya juga memakai Fair and Lovely yang berupa cuci muka dan krimnya. Ya memang hasilnya juga cukup memuaskan. Nomor 8. Coba Anda tunjukkan satu iklan ke 3 orang teman Anda di tempat Anda tinggal. Setelah mereka menonton iklan tersebut, tanyakan kepada mereka bagaimana persepsi mereka terhadap produk yang diiklankan. Tanya mereka apakah mereka percaya terhadap produk yang diiklankan tersebut dan bagaimana sikap mereka terhadap produk yang diiklankan tersebut dan apakah mereka mempunyai minat untuk membeli produk yang diiklankan tersebut dan minat alasan mereka jika berminat untuk membeli atau jika tidak berminat untuk membeli. Setelah itu, Anda jelaskan rangkuman jawaban. Jawab, di sini saya akan menjelaskannya. Saya mengambil contoh produk skincare di mana peminatnya adalah kaum wanita. Ada beberapa orang yang percaya dan ada juga yang tidak. Karena tidak semua produk cocok untuk di muka. Sikap mereka ada yang penasaran, ada juga yang biasa saja. Ada beberapa orang minat membeli, ada juga yang tidak minat membeli. Alasan mereka minat membeli adalah mereka ingin mencoba produk tersebut apakah cocok atau tidak pada wajah mereka. Dengan keinginan, mereka ingin tampak wajah mereka glowing, bersih, tanpa ada jerawat. Adapun yang tidak minat, mereka takut untuk mencoba produk tersebut karena mempunyai efek samping seperti jerawat dan flek hitam pada wajah. Ya, termasuk saya juga. Terkadang saya juga takut membeli produk skincare yang kadang viral di TikTok atau Instagram. Tapi kepengen juga rasanya. Nomor 9. Apa yang diusulkan oleh Daniel Keynes mengenai fungsi dari sikap konsumen? Jawab, Daniel Keynes mengemukakan keempat fungsi dari sikap, yaitu fungsi utilitarian, fungsi mempertahankan, ego, fungsi ekspresi, nilai, dan fungsi pengetahuan.
Keempat fungsi sikap tersebut bisa digunakan oleh pemasar sebagai metode untuk mengubah sikap konsumen terhadap produk, jasa, atau merek. Nomor 10, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen? Jawab, pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Jenis-jenis pengetahuan versi Ujang Sumarwan. Yang pertama adalah ahli psikologi kognitif. Yang pertama adalah pengetahuan deklaratif, adalah fakta subjektif yang diketahui oleh seseorang. Contohnya di sini adalah tempe terbuat dari kedelai. Yang kedua adalah pengetahuan prosedur, adalah pengetahuan mengenai bagaimana fakta-fakta itu digunakan. Contohnya adalah cara pembuatan tempe. Selanjutnya adalah woman dan minor. Yang pertama adalah pengetahuan objektif, adalah informasi yang benar mengenai kelas produk yang disimpan dalam memori jangka panjang konsumen. Yang kedua, pengetahuan subjektif adalah persepsi konsumen mengenai apa dan berapa banyak yang dia ketahui tentang kelas produk. Yang C, Angel, Blackwell, dan Vineyard. Pengetahuan produk selanjutnya adalah pengetahuan pembelian dan pengetahuan pemakaian. Nomor 11, coba saudara sebutkan 5 barang yang ada di rumah Anda yang melibatkan hack informant dalam membelinya dan jelaskan mengapa membeli barang tersebut dengan hack informant. Jawab, di sini saya akan mengambil 5 contoh yang ada di rumah saya, yaitu motor, mobil, rumah, HP, dan komputer. Karena ini adalah kebutuhan jangka panjang. Juga termasuk hack informant karena dari merek, harga, kualitas, ketahanan produk. Nomor 12, generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1907 sehingga tahun 2000-an. Dilansir dari BBC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai Eigen. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Coba saudara jelaskan bagaimana perilaku Z dalam membeli suatu produk, dan jika Anda sebagai pemasar, bagaimana Anda mengambil peluang dari generasi Z ini? Jawab, di sini kita sebagai pemasar harus mahir dalam menjelaskan kegunaan detail produk yang akan kita jual dan apa kekurangan dan kelebihannya, sehingga generasi Z percaya diri ingin membeli produk yang saya jual ini. Nomor 13, nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku yang sesuai dengan budayanya. Nilai akan mempengaruhi sikap seseorang, yang kemudian sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan contoh dari nilai yang mengalami perubahan dan perubahan dalam konsumsinya. Jawab, di sini nilai-nilai norma pada masyarakat yang sejak dulu sudah diterapkan hingga saat ini. Terkadang dapat berubah karena sekarang sudah memasuki era modern dan teknologi yang sudah canggih. Contoh perubahan nilai pada perubahan konsumsi adalah pembelian baju yang mengikuti tren saat ini seperti style Korea dan style kebarat-baratan. Yang untuk style kebarat-baratan, ini termasuk baju yang kurang bahan atau yang sering dikenal dengan baju seksi atau bikini, yang dapat merubah nilai sikap seseorang terhadap tren baju saat ini dan nilai atau dicap perilaku yang tidak baik pada masyarakat jika memakai baju tersebut. Karena di Indonesia teruntuk pakaian sangat dilihat dan dinilai norma sopan santun pada masyarakat. Nomor 14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku konsumen.
Yang pertama adalah ringkasan materi pada via Zoom pada tanggal 30 September tahun 2021. Yang kedua adalah ringkasan materi via Zoom pada tanggal 7 Oktober tahun 2021. Yang ketiga adalah persepsi high involvement produk dan low involvement produk. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan video saya. Mohon maaf jika ada kalimat dan kosakata yang kurang jelas. Saya mohon maaf dan terima kasih.